Halo sahabat Biru 5, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Perkenalkan saya Ron Erik Andrea dari Biru 5. Acara kita ini akan membahas mengenai seputar terkait dengan hukum pidana dan perdata yang ada di Indonesia ya. Untuk acara hari ini saya akan menjelaskan mengenai kita akan membahas mengenai kasus yang sekarang mungkin beberapa waktu lalu sedang viral, yaitu kasus seorang WNA atau warga negara asing yang bernama AMI ya, dan suaminya yang bernama Aden ya. Banyak sekali tentunya perbincangan dalam kasus ini, karena di sini tentunya kasusnya adalah Emi dihalangi oleh suaminya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Apalagi anak yang keempat ini masih bayi ya, dan di sini suaminya diduga adanya perselingkuhan ya dengan salah satu public figure atau seorang penyanyi ya gitu. Lalu Emi sampai saat ini belum bertemu dengan anak-anaknya karena suaminya selama 2 bulan ya, karena dibawa oleh suaminya. Ternyata Emi dengan Aden pun sekarang ini belum resmi bercerai, artinya baru pisah ranjang begitu. Nah, jadi memang sekarang ini kita mau bahas ya, bagaimana kedudukan hukum Emi dengan suaminya. Apa upaya hukum yang dapat Emi ambil ya. Yang pertama-tama kita bicara mengenai dari sisi hukum pidana. Berdasarkan hukum pidana di Indonesia, terdapat prinsip teritorialitas. Artinya, walaupun Emi dan Aden ini warga negara asing, bukan warga negara Indonesia, tapi pada prinsipnya segala apapun perbuatan delik atau adanya pelanggaran hukum pidana yang merugikan warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang berada di teritorial di Indonesia, maka itu tetap dapat diproses secara hukum di Indonesia. Maka dari ini, kalau memang kita bicara mengenai hukum pidana, tentunya sekarang kedudukan hukum Emi di sini, apabila memang Emi ini masih sah sebagai istri dari Aden, tentunya kalau memang Aden ini terbukti berselingkuh, atau kalau di dalam hukum ini memang lebih ke arah perzinahan, dan memang kalau memang itu adanya perzinahan antara Aden dengan selingkuhannya, maka Emi dapat mengambil upaya atau tindakan hukum dengan melaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Biasanya polisi itu akan melakukan proses pemanggilan pihak terkait agar dapat diperiksa bagaimana apakah betul tindak pidana tersebut memang ada. Padahal sebenarnya saat ini kedudukan hukum Ami dengan Aden ini, dengan suaminya itu ternyata belum bercerai, baru pisah ranjang. Jadi kalau kita bahas di sisi hukum, yakni sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, seorang anak ini memiliki hak untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Sehingga seharusnya di sini Aden atau suami dari Ami ini tidak memiliki hak untuk membawa anak-anaknya, apalagi tidak memberikan akses kepada Emi sebagai ibunya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Apalagi juga ternyata anak-anaknya ini masih belum memayis ya. Masih belum mais, dan memang ternyata anaknya Emi ini masih ada yang masih bayi dan membutuhkan ASI gitu. Jadi sebenarnya kalau memang Ibu Emi di sini memang mau mempertahankan kepentingan hukumnya atau untuk mengajukan atau melakukan upaya hukum, yaitu dengan meminta bantuan atau berkoordinasi dengan KPAI ya, dan bisa juga berkoordinasi dengan kepolisian, karena memang hak seorang anak untuk bertemu orang tuanya itu sudah mutlak dan diberikan hak oleh undang-undang ya. Jadi untuk Ibu Ami, menurut kami ya memang sebaiknya segera meminta bantuan kepada KPAI, sehingga KPAI mungkin dalam hal ini dapat membantu Ibu Emi untuk ngambil upaya hukum ya kan, dengan berkoordinasi dengan kepolisian ya, agar dapat bertemu dengan anak-anaknya. Memang dalam hal ini seharusnya Emi selaku ibu dari anak-anaknya tidak dapat dirampas haknya untuk tidak bertemu dengan anak-anaknya. Karena apalagi sekarang juga posisinya adalah Ibu Emi ini juga masih belum bercerai secara resmi, baru hanya pisah ranjang. Sehingga di sini mungkin
menjadi PR juga bagi penegak hukum yang ada di Indonesia, bagaimana ada seorang warga negara asing yang membutuhkan bantuan hukum di sini, ya, membutuhkan keadilan dan kepastian hukum di sini, dan juga kita harus mengedepankan hak anak-anaknya. Jangan sampai karena adanya konflik antara pasangan suami istri, lalu anak-anaknya ini menjadi korban, begitu. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan dengan kisah atau permasalahan hukum yang dialami oleh Ibu Emi ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Ya, semoga sahabat Biru 5 bisa tidak mendapatkan permasalahan yang serupa seperti ini ya. Mudah-mudahan kita dapat belajar dari sini dan menjadi lebih preventif lagi untuk kedepannya. Kalau memang sahabat Biru 5 ingin berkonsultasi dengan kami, bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Oke, sahabat Biru 5, cukup sekian. Semoga konten ini dapat bermanfaat. Sampai ketemu dengan pembahasan kita selanjutnya yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you. Thank you. Terima kasih.